Kalau modalnya gede apakah aman? Kalau modalnya kecil apakah tidak aman? Kan sebenarnya nggak serta-merta begitu gitu ya. Jadi sebenarnya aman atau tidaknya modal trading kita Mhm. itu tergantung dari sistem trading yang kita pakai. Kalau depositnya cuma $200 pakai kapan kayanya kan gitu. Sekali lagi ini kan yang ngomong pemula ya. Betul. Kalau dia ngomongin deposit ini kapan kayaknya pemula teman-teman, nggak bakal kaya on the first place karena dia belum punya skill tradingnya. Jadi ini bukan tentang Anda pakai Anda nggak pakai Anda pakai kalau pakai nggak bakal kaya. Ya emang kalau pakai terus kaya? Nggak juga, nggak akan kaya juga. Sama-sama nggak kaya. Walaupun kita boleh debat adalah bagian dari sebenarnya. Betul. Cuman nya dia adalah kan gitu. Tapi ini bukan tentang itu, bukan tentang atau Kalau Anda pemula, Anda nggak ngerti trading, nggak bakal kaya. Mas Angga, jadi, banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang, nge-chat ke Rudika gitu ya. Mhm. Jadi mereka bertanya, "Berapa sih modal aman yang sebaiknya untuk trading?" Gitu, Mas. Nah, menurut Mas Angga itu seperti apa modal aman untuk trading itu? Oke, sebenarnya apa ya, aman atau tidaknya trading itu tidak ada urusannya sama modal, Ruth. Hmm. Misalnya gini, kalau modalnya gede apakah aman? Kalau modalnya kecil apakah tidak aman? Kan sebenarnya nggak serta-merta begitu gitu ya. Jadi sebenarnya aman atau tidaknya modal trading kita Mhm. itu tergantung dari sistem trading yang kita pakai. Kalau tradingnya ngawur, ya modal kecil nggak aman, modal gede nggak aman. Kalau tradingnya benar, modal kecil aman, modal gede juga aman. Jadi sebenarnya aman atau tidak itu nggak ada urusannya sama jumlah modalnya. Walaupun mungkin apa ya, selama ini yang kita sering dengar di apa ya, di kalangan pemula itu Mhm. biasanya kalau modalnya gede tradingnya aman gitu, betul ya? Betul, betul betul, Mas. Kalau modalnya kecil nggak aman Heeh. gitu. Makanya orang nanya, "Mas, untuk pakai sistem ini amannya pakai modal berapa?" gitu ya. Padahal sebenarnya ya tadi yang kita bahas, modalnya gede apakah pasti aman? Nggak juga. Modalnya gede kalau tradingnya ngawur nggak aman juga. Pernah dengar ada orang MC 400 juta? Pernah, Mas. Banyak. Jadi Iya. banyak. Jadi teman-teman yang chat ke Rudika juga ya, kita udah tahu lah kan kita tanya ke mereka, Hmm. bagaimana perkembangan trading-nya, ya banyak yang bilang udah bonjol, sudah MC ratusan juta dan lain Iya. sebagainya. Pernah dengar ada orang MC 4 miliar misalnya, 2 miliar gitu? Kalau itu belum. Tapi tahu kan, di luar Iya, sana ada orang yang loss-nya 2 miliar, 4 miliar. Artinya apa? Artinya ya nggak aman juga 2 miliar mhm, kalau tradingnya ngawur kan gitu. betul. 400 juta kalau tradingnya ngawur ya nggak aman. Jadi sebenarnya satu hal kalau teman-teman nanya ya, teman-teman yang baru mulai trading nanya, "Mas, berapa modalnya aman untuk pemula?" Jawabannya ya berapapun modalnya nggak aman kalau tradingnya nggak benar. Nah, kalau kita ditanya, kalau pemula sebaiknya deposit berapa? Nah, ini beda cerita. Jadi kita Mhm, udah ngomongin aman nggak aman ya. Kita udah betul. sepakatin ya. Mau modal 3 miliar, 10 miliar sekalipun, kalau teman-teman tradingnya ngawur ya MC-MC juga. Dan ada banyak orang yang sudah loss puluhan miliar. Ada yang udah loss miliaran, ada udah loss puluhan juta, ratusan juta. Artinya nggak ngaruh mau modalnya berapa. Cuman orang kadang kalau ngomong kan gitu ya, ya modal 10.000 0,01 atau 0,1 ya pasti aman. Mhm, Iya kalau nggak di averaging, di martian iya gitu. betul. Geser-geser Entry SL. pertama 0,1, Benar. turun entry lagi 0,5 kan, Iya, lama-lama benar. all in kan gitu. Nah sekarang kalau kita bahas, kalau pemula sebaiknya depo berapa? Nah ini juga kalau Anda pemula banget, kita harus apa ya, ada levelnya lah pertanyaan. Misalnya gini, kalau Rudy pemula banget, Mhm. ya sebaiknya nggak deposit. Jadi sebaiknya ngapain dulu, Mas? Nah, betul. Karena berapapun depositmu, Heeh, pasti loss. Karena betul. pemula banget. Maka pemula banget, step pertama adalah akuisisi knowledge dulu. Belajar trading, step pertama. Nah, belajar trading ini kita perlu istilahnya acquire specialized knowledge. Jadi kita harus belajar skill yang khusus buat trading. Jadi bukan hanya sekadar kumpulin knowledge, karena Mhm. knowledge itu bisa apa aja, kan bisa belajar apapun. Nah, teman-teman perlu, karena kita ini trader. Nah, jadi ada beberapa profesi yang urusannya sama chart. Ada namanya analis, ada namanya trader. Mhm. Nah, kadang orang itu suka ketukar antara profesi analis sama trader. Nah, mereka pengen jadi trader tapi belajar tentang Analis juga? market analysis Oh, misalnya atau nah, karena analis dan trader ini dua-duanya profesi yang benar dan mhm. dua-duanya pakai chart. Nah, cuman mereka menghasilkan uang dengan cara berbeda. Nah, seorang analis itu dibayar dengan cara bikin report. Nah, makanya ada banyak apa terms-terms dalam market analysis, misalnya support, resisten. Nah, Mhm. itu bahasa-bahasa analis itu. Oke. Misalnya nih harga emas jatuh ya, terus tiba-tiba mantul naik ke atas. Mhm. Nah, itu pantulannya dia itu jadi angka yang penting nih buat seorang market analis. Nah, dia akan menjelaskan tuh nanti muncul di TV. Wah, kemarin harga emas jatuh, dia menyentuh area sekian, dia mantul membentuk support.
Nah, dia jelaskan tuh dikarenakan sentimen ini, sentimen itu, karena suku bunga ini, suku bunga itu. Nah, segala macam. Mhm. Atau sebaliknya misalnya harga emas naik nyentuh titik tertinggi, habis itu Terus turun. turun membentuk resisten. Nah, Resisten. pantulannya itu adalah angka-angka yang penting buat analis. Nah, dia nanti mereka bikin report kenapa harga turun, mereka berusaha menjelaskan. Which is itu profesi analis, mereka dibayar dari bikin report. Which is ini profesi yang baik dan profesi yang benar. Nah, cuman kita sebagai trader, nah trader perlu belajar aturan-aturan yang diperlukan untuk jadi trader. Karena buat trader, kalau harga gold turun, terus mantul dan naik ke atas, dan kita cerita, kemarin dia mantul di sana itu nggak ada duitnya. Iya, benar. Buat kita nggak ada duitnya. Iya, benar. Betul ya? Betul. Misalnya harga gold mantul di 4.000. Sekarang harga 4.200 atau 4.100. Mhm. Fakta kemarin dia mantul naik dari misalnya tadinya dari 4.500 turun ke 4.000, habis itu mantul ke 4.100. Nah, itu nggak ada duitnya buat trader. Kalau nggak entry. Betul, baru ada duitnya kalau di harga 4.000 sebelum dia mantul dia buy. Betul. Dia hold sampai sekarang terus dia close di 4.100 atau seterusnya. Nah, itu baru dia profit. Tapi kalau cuma sekedar kemarin harga gold mantul di sana membentuk area ini. Mantul di sini membentuk level ini, level ini. Nah, itu nggak ada duitnya Buat si buat tradernya. trader. Mhm. Nah, makanya step pertama kalau teman-teman mau jadi trader, teman-teman perlu belajar skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang trader. Nah, teman-teman perlu belajar tentang supply and demand misalnya, Heeh. unfilled order. Nah, ini adalah apa ya? Terms-terms yang dipakai sama trader biasanya. Nah, jadi kita perlu tahu di mana harga akan mantul sebelum itu terjadi supaya kita bisa beli di tempat dia mantul dengan risiko yang terukur dengan reward yang maksimal kan gitu. Jadi bisa dapat harga yang lebih oke juga ya, Mas? Betul. Jadi goals-nya trader kan bukan kemarin harga sudah mantul baru dijelaskan lewat berita, nggak ada gunanya kan udah mantul. Betul. Jadi kita harus tahu di mana kira-kira dia akan mantul dengan probabilitas yang tinggi, dengan risiko yang kecil dan dengan reward yang tinggi. Jadi step pertama adalah perlu belajar specialized knowledge. Nah, setelah punya specialized knowledge, step kedua adalah perlu punya trading plan. Nah, trading plan ini idealnya trading plan yang sudah teruji profit konsisten. Nah, ada dua cara untuk dapetin trading plan. Cara pertama adalah coba-coba sendiri, which is biasanya adalah cara termahal dan terlama untuk menguasai trading. Yang paling banyak orang suka. Nah, otodidak ya, Iya, yang paling otodidak. banyak orang ini. Karena orang biasanya mereka nggak mau belajar dari orang lain, mereka Mhm. nggak mau bayar sistem trading orang lain, akhirnya mereka coba-coba sendiri. Mereka pikir coba-coba sendiri itu lebih murah, Betul. nggak harus bayar. Tapi Mhm. pada prakteknya seringkali coba-coba sendiri ini adalah cara termahal dan terlama untuk menguasai skill trading. Ya tadi, kalau dia coba-coba sendiri, mau deposit berapapun juga. Ya Rudi nih, baru belajar trading, deposit 5 juta man enggak, pasti loss. Deposit 10 juta, loss juga. 100 juta, tetap loss. Semiliar, sama aja loss Sama juga. aja. Gitu. Kalau nggak ngerti caranya. Betul. Nah, makanya step kedua ya tidak harus punya sebuah sistem trading. Setelah dia belajar specialized knowledge, dia punya sistem trading. Nah, sistem trading ini, cara terbaik yang saya sarankan adalah copy sistem trading orang lain yang terbukti profit konsisten. Jadi kita nggak perlu apa istilahnya reinvent the wheel, nggak perlu coba-coba sendiri sesuatu yang solusinya udah ditemukan oleh orang lain. Seringkali orang memang gitu, Mas. Jadi Gimana? ya, kita cari-cari solusi sendiri padahal ya udah banyak orang yang punya solusinya dan Betul. berhasil gitu. Betul, apapun masalah kita hari ini, kemungkinan besar sudah ada orang yang pernah ngalamin masalah yang sama dan punya solusinya. Mhm. Misalnya Rudi pemain bola kan, Mhm. pengen belajar cara nendang bola yang kencang banget, power shoot misalnya. Mhm. Ada dua cara. Cara pertama, Rudi nge-shoot kayak ribuan kali. Betul. Nanti lama-lama, oh kalau kayak gini ternyata pelan, kalau kayak gini kencang, kayak gini lebih kencang lagi. Oh kalau kayak gini ternyata bolanya nyepin ke Iya. kiri, kalau kayak gini nyepin ke kanan. Oh kalau dipukul bawahnya lambung. Oh ternyata kalau badannya nggak mungkuk, bolanya ke langit Ke langit. misalnya. Nah, coba-coba sendiri, mungkin setelah 3 tahun Mhm. dan puluhan ribu shoot, Rudi akan menemukan, oh cara melakukan power shoot kayak gini. Kalau ketemu. Betul, kalau ketemu, kalau tiap latihannya nggak berubah. Betul. Bisa jadi belum ketemu udah nyerah. kan gitu. Betul. Kayaknya nggak bisa nih. Itu cara pertama. Coba-coba sendiri. Cara kedua, ya nggak usah menemukan sendiri. Kita udah tahu ada orang yang sudah punya power shoot. Misalnya tadi. Siapa tadi? Orang Sunda pertama yang pernah main di Real Madrid kan. Valverde. Valverde kan. Betul. Nah, Valverde itu tendangannya tendangan geledek. Ya kita tinggal pelajari cara nendangnya gimana. Oh ternyata ancangnya gini. Oh ternyata perkenaan bolanya di sini. Oh ternyata kakinya kenanya di punggung kaki. Misalnya, oh ternyata kaki kirinya itu di sebelah bola, jangan terlalu jauh dari bola. Oh ternyata untuk nge-shoot badannya harus nunduk. Nah itu kalau dilakukan dalam seminggu, Rudi bisa power shoot.
Jadi lebih cepat ya? Ya, dalam seminggu bisa power shoot. Tapi kalau coba sendiri ya lebih lama. Jadi, apapun dalam hidup ini bukan hanya trading, cara tercepatnya adalah copy sistem orang lain yang sudah terbukti menghasilkan. Kalau tadi pengen power shoot kayak Valverde, ya udah, pelajari cara Valverde melakukan shoot, di-copy aja. Nah, di-copy berhasil. Nah, dalam trading, saya juga percaya ada orang yang sudah terbukti profit konsisten. Ada orang yang sudah trading 25 tahun, ada orang yang sudah trading 30 tahun. Nah, kita nggak perlu ngelewatin 30 tahunnya dia. Kita cukup belajar dari dia gimana caranya untuk bisa profit konsisten. Nah, dalam hal ini kalau dalam trading, maka step kedua menurutku adalah dia perlu cari sistem trading yang sudah terbukti profit konsisten. Nah, cara paling gampang ya di copy aja. Siapa orang yang sudah profit konsisten, kita belajar dari dia, kita lakukan sama persis. Hasilnya pasti sama. Betul. Kalau dia uptrend jadi buyer, kita uptrend jadi buyer. Kalau dia buy ketika harga koreksi, kita buy ketika harga koreksi. Kalau dia pasang stop loss di sini, kita ikut cara menentukan stop loss-nya. Kalau dia TP di sini, kita ikut cara menentukan TP-nya. Kita eksekusi dengan cara yang sama, hasilnya ya nggak akan sama 100%, tapi hasilnya kurang lebih kita punya benchmark ya. Jadi nggak ngawur-ngawur banget. Nah, setelah punya sistem trading, nah step ketiga ini penting tuh. Apa itu? Perlu di reset. Kalau kata Coach Ertus itu di reset. Kalau kita menyebutnya di backtest. Yang ketiga. Seberapa penting Mas backtest dan riset itu? Penting karena kalau dia nggak backtest, dia nggak punya ekspektasi yang benar tentang trading. Jadi cenderung menyalahkan akhirnya atau enggak? Banyak orang tuh nggak tahu, misalnya kayak orang nanya, Mas Angga, profit sebulan yang normal itu berapa? Ya, itu pertanyaan yang paling banyak juga. Itu jawabnya gimana? Ya, kita jawab let's say ya 5-10% per bulan Nah, untuk tapi normal kan ya. kalau dia nggak backtest, dia pikir 5% per bulan itu tiap bulan profit 5%. Pada prakteknya nggak gitu. Yes, Misalnya, kalau aku ngomongin gini, saya punya sebuah sistem trading di mana sistem trading ini setahun ngasilin 60%. Ketika kita ngomong setahun ngasilin 60%, orang pikir Januari 5%, Februari 5%, Maret 5%, April 5% gitu kan. Betul. Dia pikir 5% per bulan, makanya dia nanya, Mas, kalau deposit 10 juta dapat 2 juta per bulan, itu masuk akal nggak? Kenapa? Karena dia nggak pernah backtest. Iya. Dia nggak tahu bagaimana sebuah sistem trading ini perform di real life, di real market. Karena seringkali pada prakteknya untuk dapetin 60% per tahun itu bisa tadi Januari profit 15%, iya kan? Februari minus 5, Maret 0 misalnya, April plus 10 misalnya. Nanti Mei plus 1%, Juni minus 3. Jadi nggak sama. Iya. Nanti ada bulan yang dia profitnya agak gede gitu. Ada yang minus dikit, ada yang profit kecil. Nah, setelah diakumulasi dalam 1 tahun 60%. Kalau Anda backtest, Anda riset, Anda akan tahu, oh ternyata dinamikanya seperti ini. Nah, banyak orang karena mereka nggak pernah backtest, mereka pikir belajar trading depo, belajar trading depo. Nah, kalau dia belajar trading dan depo, maka keberanian dia trading ditentukan dari hasil 3 transaksi terakhir. Kalau 3 transaksi terakhir loss semua, kemungkinan dia akan ganti sistem trading kan. Kalau profit, mentor sesat nih. Ngapus ini. iya benar. Ini Kalau profit, all in dia kan. Habis all in, loss banyak, nyalain mentor lagi tetap. Mentor sesat kan tetap akhirnya. Betul. Jadi kalau dia nggak pernah riset, dia nggak tahu SL beruntun tuh berapa kali sih normalnya. Sebulan bisa berapa kali entry sih? Win rate-nya berapa sih? Nah, dari data itu baru kita bisa tahu, oh sehatnya tuh sebulan profit berapa? Setahun berapa? Ada bulan loss enggak? Nah, itu hanya bisa terjadi kalau Rudy melakukan backtest. Kalau nggak backtest nggak bisa. Misalnya, aku nih punya data sistem. Ini bukan backtest, ini adalah data semua setup yang aku share di grup selama 3 tahun terakhir. Ini grup publik di Trade with Anvil Order. Dari data ini ternyata di 1:1 itu win rate-ku 68,38%. Artinya 2 dari 3 TP di 1:1. Dengan rata-rata SL di 34,52 pips, rata-rata TP di 32,55 pips. Jadi 30-an pips ya SLTP-nya, 1:1 akurasi 65,38%. Artinya 2 dari 3 SL. Nah, ketika kita pikir 2 dari 3 itu TP, maksud saya, mungkin nggak ada SL beruntun. Ternyata by data itu ada 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kali SL beruntunnya. Nah, orang kan nggak tahu. Kalau dia pikir kalau win rate 65%, nggak mungkin ada SL beruntun kan. 2 dari 3 TP. Faktanya enggak. Faktanya TP beruntun dan SL beruntun akan terkonsentrasi. Ada minggu di mana SL beruntun, ada minggu di mana TP beruntun. Ternyata mungkin loh, dengan win rate 65%, ternyata bisa ada SL beruntun 5 kali. Itu seringkali orang nggak sadari di situ karena nggak backtest. Karena nggak tahu, nggak lihat data. Dan
Walaupun ada SL beruntun 5 kali, sistem ini sangat profitable. Nah, kalau dia nggak pernah backtest, dia mulai trading di hari di mana SL beruntun 5 kali. Ini entry pertama SL, entry kedua SL, entry ketiga SL, entry keempat SL, entry kelima SL. Berhenti dia. Benar, Mas. Ganti sistem toh. Ya, menanyakan dulu biasanya, Mas. Gimana? Nanyain dulu. Ini kenapa nggak profit? Aku udah ngikutin sesuai rule dan lain sebagainya. Gitu. Iya. Di journaling nggak, Mas? Enggak, Mas. Jadi pas kita mau ngecek buat bantuin cek setupnya juga ya agak susah gitu. Iya, karena dia nggak punya data. Padahal sistem ini profitable, 65% win rate-nya loh. Betul. SL beruntun 5 kali. Kalau dia pas mulai di situ, repot ya. Dia bisa meninggalkan sebuah sistem yang sebenarnya sangat profitable hanya karena dia nggak punya ekspektasi. Dia nggak tahu kalau SL beruntun 5 kali itu normal, biasa aja, wajar. Oke. Yes. Nah, yang kedua, repot kalau dia di sini ada TP beruntunnya berapa kali, coba tak cek. TP beruntunnya ada TP beruntun banyak nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 kali TP beruntun. Setelah 5 SL beruntun. Enggak, sebelumnya. Oh, sebelumnya. Nah, kalau dia TP beruntun 8 kali, kalau dia nggak punya ekspektasi yang benar, wah, besok dia nggak di rumah, Ruth. Atau terima titip trading. Atau bisa jadi dia setelah itu kan sebelumnya ya, sebelum Iya. SL beruntun. Dia Iya. jadi TP beruntun dia udah naik lot mungkin Mas. Betul. Di entry ke 9 berarti. Betul, pas SL beruntun pas udah naik lot semua. pas full margin kan. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa. Jadi dilarang deposit sebelum punya ekspektasi yang benar tentang trading. Nah, itu. Jadi nanti dulu ngomongin deposit. Anda ngerti nggak sistem tradingmu itu normalnya sebulan berapa posisi, win rate-nya berapa, RR-nya berapa, profit-nya berapa. Nah, itu dapat dari mana? Dari backtest. Oke, misalnya nanti kan kita lihat misalnya tak kasih lihat data lagi, statistik lagi. Di 1:4 gitu ya. 1:4 itu sistem yang aku share di grup ini itu punya akurasi 33,33%. Artinya 1 dari 3 TP. Kalau kita 3 kali entry, 1 TP 2 SL. Tapi 1:4. Yang TP ini dapatnya 4, yang SL ini minus 2. Betul. Jadi kalau diakumulasi plus 4, min 1, berarti masih untung 2. Sangat bagus ya. 33% di 1:3. Dengan rata-rata SL kita lihat ya. Rata-rata SL di 31,47 pips. Rata-rata TP di 133 pips. SL-nya 31, TP-nya 133. Win rate-nya 33,33%. Jadi 1 dari 4 dia 1 dari 3 dia TP. Tapi kalau kita lihat ada SL beruntun nggak? Coba lihat di sini. Nah, di sini ada hari di mana dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 SL beruntun. Nah, sebelum 7 SL beruntun itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 SL beruntun. Jadi 5 SL beruntun, TP sekali, 7 SL beruntun. 5 SL beruntun, TP sekali, 7 SL beruntun. Tapi secara data, 1:4 itu paling banyak ngasilin uang dibandingkan 1:1. Jadi kalau kita ngomongin statistik, 1:1 tadi dengan win rate 65%, itu dapatnya A. 1:4 dengan win rate 33% itu profitnya 2 kali lipat lebih dari 1:1. Artinya duitnya jauh lebih banyak. Harusnya profit 24 juta jadi profit 52 juta. Selisihnya jauh. Selisihnya banyak. Iya, lebih dari setengahnya. Jadi misalnya satunya 240 juta, satunya 520 juta. Atau satunya 24 juta, satunya 52 juta. Tapi kalau dia nggak punya ekspektasi yang jelas, tadi, bayangkan lu habis entry pertama SL, entry kedua SL, entry ketiga SL, keempat SL, kelima SL. Ke-6 udah digaris, nggak berani entry. Habis SL sih. Sering kali begitu. Nggak entry, ternyata TP yang ke-6. Tambah penyesalan, coba lagi nih entry. Iya, yang ke-7 SL. Berhenti trading nggak? Berhenti, Mas. Ganti sistem pasti. Padahal ya di kondisi yang sistem yang sebenarnya sangat profitable ya. Di sistem trading yang sebenarnya sangat profitable. Nah, itu perlu tahu. Jadi kita perlu backtest. Backtest itu tujuannya satu, supaya kita tahu ekspektasi yang benar, sebulan bisa berapa kali entry, win rate-nya berapa, SL beruntunnya berapa kali, aku tahan nggak, supaya dia bisa milih RR yang mana. Misalnya, oke Mas, aku nih nggak tahan SL beruntun, tapi kalau gitu berarti, kalau aku nggak tahan SL beruntun, berarti aku akan ambil 1:1 aja. Which is profit. Nah, dia bisa memilih itu. Nah, setelah dia tahu angkanya, ekspektasinya dia tahu, oke sebulan rata-rata sekian posisi, setahun bisa sekian posisi, win rate-ku berapa, misalnya tadi win rate-nya let's say 60% di 1:1 atau 65% tadi kayak tadi di 1:1, dia udah punya datanya baru dia deposit. Gitu, baru boleh deposit karena dia tahu sekarang berapa angka yang cocok
dia bisa expect. Jadi dia punya benchmarknya. Jadi dia tahu normalnya berapa. Profit 1% itu normal nggak mas sehari? Ya dicek datamu. Dapat 5% per bulan tuh mungkin nggak mas? Dari trading. Cek datamu. Karena kan kita nggak bisa samain. Waktunya beda, jam terbangnya beda, skillnya beda, Betul. modalnya beda, semuanya beda. Jadi kita nggak bisa ngomong. Misalnya, masa nggak mungkin nggak dapat 5% per bulan. Kalau aku yang jawab mungkin. Cuman kan dia kan belum di posisi yang sama dengan aku. Betul. Mentalnya, skillnya. Jadi nggak bisa. Jadi berapa angka profit yang normal itu adalah data riset yang Anda lakukan sendiri di time frame dan jam yang dilakukan untuk trading. Karena beda-beda. Ada orang yang cuma bisa trading 1 jam sehari. Ada orang yang bisa 6 jam sehari. Ada orang yang 5 jam sehari. Hasilnya pasti beda. Kita nggak bisa bilang itu ada orang full time trader punya tim 20 orang gitu. Sudah trading 15 tahun gitu ya. Terus dia ngasilin let's say berapa? 20% per tahun gitu ya. Tapi kita nggak tahu modalnya berapa. 20% per tahun. Sedangkan kita orang biasa yang misalnya belum punya skill, nggak punya tim, baru trading 3 bulan yang lalu. Terus kita pengennya 20% per bulan tanpa punya data. Aku nggak bilang 20% per bulan nggak mungkin ya, mungkin aja. Mungkin dicapai kalau punya datanya. Ya. Kayak tadi, kalau kita udah tahu nih, oke, aku win rate-nya 65%, sebulan misalnya 20 posisi. Rata-rata. Berarti setahun 240 posisi. Win rate 65%. Ya tinggal kita resiko per transaksinya mau berapa, ya akan ketemu angkanya. Bisa aja, resiko per transaksinya boleh nggak digedein? 2% per transaksi. 3% boleh nggak? Mungkin aja, kalau sudah punya angkanya. Jadi harus riset dulu, kalau nggak riset, nggak tahu. Nggak bisa jawab. Nah, setelah tahu datanya baru boleh deposit. Langsung gede atau Oke, sesuaikan? sekarang angkanya. Nah, tergantung. Kalau kamu sudah hafal platform, boleh langsung deposit real. Kalau belum hafal platform, ya paling nggak 1 minggu, 2 minggu pertama demo dulu lah. Buat menghafalkan Iya, itunya. salah klik lot, repot kan? Full margin Jadi jadi. kita trading MT4, MT5, aku pakai MT4 misalnya. Ya udah, 2 minggu pertama demo dulu untuk tahu letak platformnya. Tapi demo ini nggak boleh lama-lama ya. Karena demo ini kita nggak belajar biasanya. Nah kalau demo kita nggak deg-degan, nah ketika nggak deg-degan biasanya nggak belajar. Karena kita nggak ada adrenalinnya, terus kita juga biarin aja SL juga boleh, TPS juga boleh, nggak peduli. Demo gitu ya? Ya, jadi biasanya demo itu cuman bagus untuk membiasakan diri terhadap platform, sama untuk tahu tadi cara kerja sebuah sistem trading, tapi tidak untuk membangun skill trading. Jadi demo setahun itu kurang oke lah. Demo nggak lama-lama, seminggu 2 minggu cukup lah demo. Nah setelah lulus demo, sudah punya sistem trading, sudah punya data quick test, baru deposit. Nah sekarang pertanyaannya, berapa angka deposit yang cocok buat pemula yang sudah punya knowledge tentang trading, sistem trading, dan punya data backtest? Nah ini baru pertanyaan yang benar. Betul. Muternya jauh banget, tapi memang harus disampaikan. Iya. Nah, saranku adalah deposit angka yang kita bisa menghargai akun tradingnya. Nah beda orang beda nih, jadi nggak bisa disamain. Jadi nggak bisa kayak, oh deposit minimal $300. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Kalau kita ambil rata-ratanya, Mas? Nggak bisa. Nggak bisa. Cari angka yang Rudy nyaman tapi deg-degan. Tapi buat belajar dulu? Apa langsung? Ya kan udah belajar. Oh iya. Nyaman tapi deg-degan. Kayak kurban, ngerti kurban? Kurban apa? Sapi? Iya kurban. Disebut kurban itu karena kita berkurban. Kurban ya agak nggak rela kan? Tapi ya rela, tapi agak nggak rela. Nah itu kurban baru. Jadi makanya trading itu gitu, cari angka yang nyaman deg-degan. Kalau misalnya aku bilang $300, lah kalau Rudy punya duit nganggur 1 miliar, deposit $300 itu bukan deposit yang baik. Karena lo bodo amat, lo juga $300. Jadi terlalu kecil dari. Terlalu kecil. Jadi harus cukup nyaman tapi cukup deg-degan. Berapa angkanya ya? Mungkin 30-40% dari duit nganggurmu. Ini kalau Rudy punya duit berapa? 10 juta nganggur, berarti ya mungkin depositnya 3-4 juta. Jadi itu udah paling ini. Angka yang kita masih oke, tapi kita cukup menghargai. Karena kalau angka orang bilang deposit yang angka siap hilang, kalau siap hilang nggak dihargai nanti akunnya. Jadi ngawur. Nggak bertumbuh. Oke. Kalau misalnya dia punya duit 100 juta, ya berarti angka yang
cukup nyaman dan aku nggak tahu ya, beda orang beda ya. Jadi silahkan diukur nanti. Angka yang nyaman dari tapi mungkin tebakanku di angka 30 sampai 40 juta. Kalau dia punya duit 100 juta nganggur. Jadi 30% sampai 40% aja. Ya, sekitar itu dari dana nganggurnya dia, ya, dan investasinya dia. Nah, ini depositnya supaya dihargai. Nah, sekarang beda. Risiko yang dia ambil di transaksinya perlu kecil. Kecilnya itu berapa, Mas? Kecilnya itu di bawah 2% per transaksi. Berarti 2% itu udah termasuk yang 2% itu gede. Gede ya? Buat orang yang baru belajar. Sekali lagi ini kan kita ngomongin Anda pemula ini kan. Betul. Fakta dia nanya minimal deposit berarti dia pemula. Betul. Ya kan? Kalau udah pro kita udah beda cerita. Hmm. Kan kita ngomongin minimal deposit buat pemula yang baru belajar trading. Jadi minimal depositnya adalah angka tadi sekitar 30 sampai 40% dari modalnya dia atau berapapun angka yang dia cukup nyaman tapi ya agak deg-degan tapi berani tapi deg-degan. Karena yang bikin dia belajar dan membangun skill deg-degannya itu tadi. Depositnya boleh gede. Misalnya tadi aku punya duit 100 juta nganggur. Aku deposit let's say 40 juta. Aku deposit 40 juta, tapi resiko per transaksinya minimal maksimal 1% atau 0,5% dari modal. Jadi kalau SL kena SL itu risknya 0,5% atau 1%. Itu di awal. Jadi dia nggak mungkin MC karena dia resikonya 1% atau 0,5%. Kalau resikonya 1% kan berarti butuh 100 kali salah untuk ngabisin duitnya dia. Yes. Nah kalau dia selalu pakai 1% dari balance terakhir itu nggak bakal MC. Nggak bakal MC. Susah untuk MC. Nggak bakal. Nggak bakal kan misalnya dia deposit 40 juta. Loss jadi 39 juta kan maka resikonya 1% dari 39. Betul. Nanti anggaplah loss lagi jadi 38, 1% dari 38. Loss lagi jadi 35, ya 1% dari 35. Jadi 1%-nya akan selalu mengecil karena dia loss terus. Nah dalam proses itu kalau dia belajar dengan benar tadi, dengan tadi dia udah punya knowledge-nya, dia punya sistem tradingnya, dia punya data backtest-nya. Nah ketika loss itu tadi dia mulai belajar tuh. Oh ternyata aku nggak disiplin di sini. Oh ternyata aku kadang suka bikin aturan on the spot. Oh ternyata aku perlu perbaiki ini. Nah dari situ baru dia pelan-pelan dia akan mulai recovery, BEP baru kemudian profit. Nah jadi goals-nya adalah di awal modal trading Anda itu tujuannya bukan untuk nyari duit. Nah ini kita perlu luruskan. Kenapa perlu modal yang perlu dianggap serius sama dia? Supaya dia bisa menghargai akun tradingnya, supaya ada deg-degannya, supaya dia belajar dan dia membangun skill tradingnya. Jadi goals-nya adalah membangun skill trading, bukan making money, bukan nyari duit. Karena nanti akhirnya skill yang pays the bill. Kalau udah punya skillnya, kalau udah jago dia juga nggak akan nanya modalnya berapa. Ya sih. Fakta dia nanya, dia belum bisa trading. Betul. Ya, kalau belum bisa trading ya tadi harus melakukan tadi, baru dia deposit di angka yang bisa dianggap serius sama dia. Nah serius itu beda orang beda ya. Jadi ini nggak bisa pukul rata $300 gitu nggak bisa. Misalnya mas aku punya duit 1 juta, tok, ya udah berarti deposit 400.000. Pakai akun sen berarti kan gitu. Bisa nggak pakai akun sen pakai risk 1% 2% bisa coba. Pakai akun sen turunin pakai risknya 1% 2%. Karena ingat di awal goalsnya adalah membangun skill, bukan untuk nyari duit. Gitu. Jadi itu. Jadi depositnya angka yang serius tapi risknya kecil, risk per transaksi yang kecil. Jadi bukan depositnya yang kecil karena kalau deposit yang kecil dia akan ngawur dan akan MC. Ya, risikonya jadi terus dia nggak belajar lagi. Terus deposit kecil lagi, MC lagi. Deposit kecil lagi, ngawur lagi, MC lagi. Kita nggak mau. Kita mau depositnya serius, risiko per transaksinya kecil sehingga ketika dia loss, ya dia akan ngalamin drawdown tapi nggak akan MC. Sampai akhirnya dia loss, dia survive, punya skill trading, baru nanti balik arah dan bisa profit konsisten. Oke. Nah, walaupun ini akan menimbulkan pertanyaan baru. Apa itu, Mas? Kalau depositnya cuma $200 pakai MM, kapan kayanya kan gitu. Iya enggak? Benar. Betul. Makanya ini gimana? Ini sesuatu yang agak repot, tapi perlu diluruskan menurutku. Iya, benar, Mas. Perlu diluruskan sih karena banyak yang mengarah ke sana. Orang ngomong kalau depositnya $200, $100, $500. Pakai MM, resiko 1%, 2% per transaksi. Kapan kayanya? Iya, sebenarnya. Ya memang nggak bakal kaya. Dibohongin MM gitu. Iya, dibohongin MM nggak bakal kaya. Emang nggak bakal kaya. Emang kalau lu deposit 100 nggak pakai MM terus kaya? Nggak bakal juga. Dua kemungkinan, Mas. Nggak bakal. Satu langsung kaya, satunya enggak kaya juga. Nggak bisa. Kalau deposit lu kecil, Iya sih. Anda perlu terima dulu Anda nggak akan kaya dari trading dalam waktu dekat. Ini satu fakta yang harus saya share ke teman-teman. Kalau depositmu $100, $500, bahkan $1.000 sekalipun, Anda yang nonton video ini, Anda nggak akan kaya dari trading dalam waktu dekat. Mau pakai MM, mau nggak pakai MM.
Cuman kalau nggak pakai kemungkinan hancurnya lebih cepat. Itu aja bedanya. Karena full margin. Iya, ya makanya tadi, Mhm. kalau sekali lagi ini kan yang ngomong pemula ya. Betul. Kalau dia ngomongin deposit ini kapan kayaknya, pemula teman-teman, nggak bakal kaya on the first place karena dia belum punya skill tradingnya. Jadi ini bukan tentang Anda pakai Anda nggak pakai Anda pakai kalau pakai nggak bakal kaya. Ya emang kalau pakai FM terus kaya? Enggak juga, nggak akan kaya juga. Sama-sama nggak kaya. Walaupun kita boleh debat FM adalah bagian dari sebenarnya. Betul. Cuman nya dia adalah FM kan gitu. Tapi ini bukan tentang itu, bukan tentang FM atau Kalau Anda pemula, Anda nggak ngerti trading, nggak bakal kaya. Anda baru bisa kaya kalau sudah punya skill trading. Bisa dipahami ya? Yes, paham. Jadi semua apapun depositmu hari ini, mau $100, mau $50, mau $1.000, mau 5 juta, mau 10 juta, mau 100 juta, semua itu tidak akan bikin Anda kaya. Titik. Catat. Depositnya nggak bikin Anda kaya. Oke. Jadi tujuan dari Anda deposit dengan duit Anda yang terbatas itu, yang nggak banyak itu, mungkin ada yang banyak mungkin kan. Betul. Tapi anggaplah yang banyak yang duitnya nggak banyak ya. Yes. Tujuannya adalah supaya Anda punya skill trading. Setelah punya skill trading, dia bisa merubah uang kecil jadi uang gede. Setelah skillnya punya, kan gitu, Ruth. Problemnya banyak orang pikir dia trading deposit $100, $500, $1.000, bisa mencat bosnya kan gitu. Benar. Mencat bosnya trading dari pantai kan gitu kan, dia pikir gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, kecuali janji-janji angin surga. Nggak akan bisa. Emang kalau di full marginin terus kaya gitu? Enggak. Deposit berapa? Punya duit berapa, Lis? $200. $200. Full margin. Yes. Dibagi berapa? 5 layer. Dibagi 5 ya. Berarti sekali depo $40 kan? $40 full margin pertama MC, $40 full margin kedua MC, 40 ketiga MC, 40 keempat MC. Kalau 40 kelima MC, mungkin nggak MC 5 kali berturut? Mungkin. Dia langsung miskin, nggak punya duit, nggak punya skill trading, betul kan? Betul. Wis 2 jutanya hilang, skill tidak punya. Yes. Atau anggaplah kita ganti skenario-nya. 2 juta, $40 pertama. 2 juta itu nggak sampai $40, anggaplah $200 lah. Ya, anggaplah $200. 40 pertama MC, 40 kedua MC, 40 ketiga MC, 40 keempat MC, 40 kelima, kebetulan benar. Jadi 1.000. Apakah jadi kaya? Enggak. 1.000? Bisa MC nggak 1.000-nya? Bisa, Mas. Iya. Mungkin MC, mungkin. Dan mungkin naik lot ya berarti kalau udah 1.000. Ya sama aja, kalau 1.000 MC terus kaya. Sekali MC habis soalnya. Masalahnya kan MC habis. Ini, jadi orang tuh selalu gimana cara merubah 100 jadi 1.000. Merubah 100 jadi 1.000 tuh nggak susah itu. Rudy salah kepencet gold 1 lot, terus naik jadi 1.000. Betul. Nggak perlu skill. Yes. Nggak sengaja. Aku punya teman kepencet nggak sengaja. Tahu-tahu kena news naik. Jadi banyak, jadi ratusan juta. Nggak sengaja. Apakah bisa diulangin? Apakah bisa bikin jadi kaya? Jawabannya nggak bisa. Jadi di antara perdebatan atau nggak untuk jadi kaya itu tidak relevan sebenarnya. Karena mau mau FM, kalau dia nggak belajar trading dengan benar, pasti miskin. Nggak ada gunanya ya, Mas? Nggak ada gunanya. Jadi perhatikan baik-baik, modalmu itu nggak bikin kamu kaya. Kalau Anda belajar trading hari ini nih akhir tahun, anggaplah Anda belajar trading awal tahun 2026, Anda nggak akan kaya di Desember 2026 dengan deposit $200-500. Apapun jurus tradingnya. Oke. Anda baru bisa kaya kalau Anda punya skill. Jadi yang bikin kita kaya adalah skill tradingnya. Makanya modal 200-mu itu tujuannya bukan untuk bikin kaya. Modal 200-mu itu tujuannya supaya kamu bisa belajar dan memiliki skill tradingnya. Nah, kalau sudah punya skill trading, sudah jago, sudah pro, udah bebas. Deposit berapa bebas, risk-nya per transaksi berapa bebas, mau pakai 5% per transaksi boleh, 10% per transaksi boleh. Mau di full marginin boleh kalau dia sudah punya skillnya dan dia sudah kenal dirinya. Beda cerita ya. Yes. Jadi aku nih nggak anti, wah full marginan, nggak sesat. Yang sesat adalah tanpa ilmu. Justru yang sesat itu yang tanpa ilmunya ya, Mas? Iya, apapun sesat kalau tanpa ilmu. Makanya. Misalnya gini, aku kemarin ada satu posisi. Aku punya saldo $100.000. Nah, kemarin aku share posisinya di salah satu akun $100.000. Aku buy AUD USD 22 lot. Itu dibagi berapa transaksi, Mas? Dibagi 3.
Anggaplah satu posisi 22 lot sama aja. 22 lot itu lot ngawur apa lot bener? Kalau buat orang 20 dolar dari 100.000. Atau sekarang nih, aduh HP gue udah pakai syuting ya. Sekarang ini aku punya running posisi di akun yang 100.000 yang sering aku pakai buat seminar. Itu 25 lot runningnya. Aku punya posisi terbuka 25 lot di balance 100.000. gede Kalau kita banget. ngomongin ketahanan 100.000 itu kalau satu lot ketahanannya berapa, Pip? 10.000. Mm-mm. Betul ya? Betul. Kalau aku satu lot berarti ketahanan 10.000 pips. Kalau aku 10 lot ketahanan 1.000 1000 pips. pips. Kalau aku 20 lot 500 pips. 500 pips. Kalau aku entry 25 lot ketahanannya cuma 400 pips. Tuh. Deposit 100.000 entry Ya. 25 lot ketahanan 400 pips. Sesat nggak? Kalau orang lain mungkin sesat. Orang pikir sesat. Iya. Iya enggak. Karena kan ada stop loss-nya. Hmm. Kan nggak mungkin aku loss 400 pips. Betul. Kalau stop loss-ku 20 pips. Karena sebenarnya 25 lot itu ada 3 posisi. Satu posisi resiko maksimal 3%. Jadi hal terburuk terjadi aku paling loss 9%. Which is enggak karena yang satu udah TP. Oh. Jadi resiko terburuk yang mungkin terjadi sama akunku itu kalau loss semua 25 lot itu cuman akan loss sekitar 7%. Kalau tak anggap SL semua. 25 lot itu cuman minus 7%. Kalau benar lumayan. Yes, betul. Kalau benar dapatnya total 18%. 18% dari Kalau 100.000. TP semua. Iya, Ya, kalau TP semua dapatnya 18%. Kalau loss semua dapatnya loss-nya 7% dari 100.000. Tapi itu kan apa ya? Sesat atau enggak tergantung kamu punya ilmu apa enggak. Karena kan kita nggak bisa bilang wah lotnya kegedean ngawur tuh, nggak bisa bilang. Karena kan kamu nggak tahu duitku berapa deposit 100.000 tadi. Bisa jadi aku trading pakai leverage. Yes. Bisa jadi sebenarnya aku punya saldo 1 juta dolar tak depositin 100.000 karena daripada 1 juta yang tak terus mau di broker, mendingan 100.000 tak pakai. Aku resikonya sebenarnya cuma 0,1%. Bisa juga. Iya kan? Iya, betul. Sebenarnya trik sehat. Mm-mm. Bisa aja. Yes. Bisa aja 25 lot itu sebenarnya untuk balance 1 juta dolar. Mm-mm. Kalau 1 juta jadi ngawur nggak? Enggak. 4.000 berarti ketahanan. Betul. Sebenarnya depositku 1 juta dolar, tapi aku nggak taruh semuanya di broker 1 juta. Aku taruh di broker 100.000 aja. Tapi sebenarnya aku menghitungnya bukan dari 100.000 tapi dari 1 juta dolar. Nah, cuman kan kayak hal-hal kayak gitu kan nggak bisa dilihat gitu aja. Ya teman-teman harus punya skillnya, makanya harus belajar punya skill. Baru kita bisa ngomong lot yang benar, money management yang benar itu baru bisa ngomong kalau udah punya skillnya. Nah, kalau Anda masih pemula, Anda nggak punya skill, ya lupakan dulu mau kaya. Anda goals-nya adalah menguasai skill trading. Nah, untuk menguasai skill trading dilarang melebihin 2% dari balance per transaksi di awal. Karena Anda pasti deg-degan. Mentalnya belum nyampe kan gitu. Jadi makanya tadi perlu backtest sendiri supaya tahu Yes. ekspektasi yang benar. Jadi diputar-putar pada akhirnya harus backtest terus, nggak bisa langsung tiba-tiba ujuk-ujuk deposit kata Mas Angga bisa profit sekian persen, nggak bisa. Walaupun dikasih data backtest, Mas. Iya kan data backtestnya 24 jam. Rudy tradingnya 24 jam nggak? Enggak. Ya kalau nggak kan berarti harus backtest ulang sesuai dengan jam kamu lihat chart. Dengan strategi yang sama. Gitu. Betul. Terus data backtest kan data backtestku misalnya. Mm-mm. Emang tetap berani nahan TP? Belum tentu kan? Iya enggak, Mas. Iya kan? Pada akhirnya juga nggak berani. Takutnya aku salah memahami. Takutnya kalau Mas Angga yang garis benar, kalau aku garis sendiri salah. Kan gitu takutnya. Jadi, makanya, apa ya, problematik money management segala macam tuh, karena sebenarnya salah. Yang disalahkan kan bukan itu. Yang disalahkan adalah pemula, nggak ngerti apa-apa, belum punya skill trading, terus dia pengen cepet kaya, dia pikir dengan deposit 100 dolar bisa jadi 100.000 dolar kan itu. Dia pikir dengan deposit 500 dolar bisa jadi 100 juta, 500 juta, 1 miliar dan seterusnya. Tanpa skill kan itu. Dia pikir dia baru trading 3 bulan, terus deposit 500, terus jadi 1 miliar, terus dia pensiun kan gitu. Mecat bosnya kan gitu. Betul. Yang bikin sesat kan ini. Kondisi-kondisi yang diciptakan seperti itu. Jadi bukan nggak mungkin nggak orang deposit, mungkin. Ada banyak kemungkinannya tadi. Kalau aku jahat tadi, aku kemarin aku ngasih lihat Rudy tuh, Yes. transaksi yang audio USD tuh, Betul, Mas. yang aku entry 22 lot, Mm-mm. TP semua, profit 6.000 dolar. Kalau dirimu lihat harganya, itu nanti kita kasih di sini, Yes. apa chartnya, Catnya. itu harga cuman kiss proximal langsung Langsung. TP, cuman nyentuh entryku doang kayak hampir nggak floating, langsung TP. Cuma kissing doang ya, Mas. Ya, kissing dan langsung TP. Lotnya gede. 22 lot. Entry TP. Profitnya let's say 6.000 dolar. Itu kalau aku nakal, Ruth. Mhm.
Itu kan deposit 100.000 aja udah gede gitu. Sekali TP 6.000. Betul. Padahal kan 100.000 kan bukan duitku. 100.000 tuh angka di akun itu kan itu. Mhm. Belum tentu riskku 100.000. Tadi aku bilang tadi, Ruth. Yes. Bisa jadi sebenarnya aku depositnya 1 juta, tapi riskku cuman 0,3% sebenarnya. Heeh. 0,3%. Tapi aku nggak mau naruh 1 juta aku di broker, sehingga di broker tak taruh 100.000 aja. Jadi, tapi aku tetap berpikir trading dengan 1 juta. Itu kemungkinan pertama. Jadi kita nggak bisa ngejudge seseorang hanya dari lihat transaksi. Kalau aku mau lebih jahat lagi, bisa aja tak deposit $1.000 tuh. Iya nggak? Iya, benar. Depositnya 1.000, kena profit 6.000. Saya merubah 1.000 jadi 6.000 dalam 3 jam. Terus ngomong kayak gitu. Bisa. Tapi kan jadi tambah sesat kan. Iya, betul. Gitu. Jadi kadang-kadang ya kita nggak bisa apa ya. Ya memang gitu sih. Memang harus belajar backtest supaya lihat data, supaya punya ekspektasi yang benar tentang trading. Kalau nggak nanti gampang banget ngomong. Misalnya aku deposit 5.000 sehari profit 20% gitu misalnya. Terus masa nggak sehari profit 20%? Mungkin nggak sehari profit 1.000? Ya mungkin. Profit 1.000 gampang kok. Apalagi kalau aku tahu aku punya balance miliar gitu di rekening. Tak depositin 5.000, ngejar 1.000 kan. Iya. Ya which is 1.000 tuh cuman berapa? Dari 1.000.000, 10%-nya 100 juta. 1.000 tuh cuman 1%. 1%. Kalau kita anggap balance-nya 100.000. Jadi Jadi sebenarnya aku cuma ngejar 1% per hari. Let's say dari 100.000, tapi tak depositnya 5.000. Mungkin nggak? Mungkin. Atau mungkin duitnya beneran 5.000 bisa jadi juga. Tapi karena aku sudah punya datanya, aku punya skill, aku berani tuh. Risking 20%. Kalau bener 20%. Mungkin aja. Nah hal-hal kayak gini, kalau pemula nggak tahu, dia ikut sesat. Makanya step 1 belajar. Jangan mimpi-mimpi dulu lah. Anda kemungkinan besar tidak akan making money di 3-6 bulan pertama. Kalaupun making money, kemungkinan cuma kebetulan. Dan itu, kalau itu bukan karena skill, nggak bisa. Nggak bisa dipakai untuk long term. Ada banyak orang kebetulan benar, tanpa skill hidupnya berantakan. Hari ini. Bahkan ada salah satu video yang ngomong Andrew tuh Andrew Sutanto apa Andrew Darwisno? Kok Andrew temannya Timothy itu siapa namanya? Ya itulah ya. Andrew Sutanto kayak namanya. Ya, kok Andrew tuh bilang profit kriptomu itu jangan kegedean kata dia. Karena kalau profit kriptomu kegedean, otakmu rusak. Karena kalau dia misalnya beli kripto, terus sebentar naik, terus kaya dari kripto, profitnya sangat banyak dari kripto gitu ya. Tanpa skill, sekali lagi kebetulan benar. Yes. Banyak orang kan yang ikutan, kebetulan beli itu nggak sengaja benar, terus duitnya banyak. Itu kalau dia tadi tidak dibarengi dengan skill yang benar, itu berbahaya loh, berpotensi otaknya rusak. Malas kerja, nggak mau. Karena dia pikir cari duit ya gampang gitu. Karena duit gampang juga itu ya Mas? Yes, duit gampang kalau tidak dibarengi dengan fondasi yang kuat itu bahaya, bisa ngerusak. Makanya kalau udah rusak, nanti lama-lama malas kerja. Nah ketika, dan nggak ada puasnya, makanya ya pada akhirnya pada akhirnya loss. Banyak orang-orang yang dulu pernah berubah berapa jadi berapa, hari ini jadi nggak kemana-mana kan gitu. Kalau nggak dibarengin dengan pembangunan skill yang benar tadi. Karena jadinya nanti dia jadi malas kerja, jadinya otaknya rusak, jadi dia pikir maunya gampang. Dia udah nggak mau kerja lagi mulai dari awal, bangun karir itu udah nggak mau, dia maunya ya gampang. Maunya 200%, 1.000%, merubah ribuan persen. Nah itu kan terjadi sama orang judul. Iya benar Mas. Depo berapa? 10.000. 10.000. Narik 15 juta. Dia pikir dia punya skill untuk merubah 10.000 jadi 15 juta. Padahal enggak. Yes. Kebetulan benar. Tanpa skill toh. Yes, tanpa skill itu Mas. Endingnya dia deponya pasti di atas 15 juta nanti. Dan jadi malas kerja. Betul, cuma mantengin layar HP. Yoi, spin. Banyak orang selalu cerita, aku pernah deposit berapa misalnya? 500.000. WD 60 juta misalnya. Tapi kan 500.000 WD 60 juta itu karena hoki. Betul. Karena nyepin. Bukan karena dia punya skill trading yang benar, yang bisa merubah 500.000 jadi 60 juta dengan cara yang sehat. Yes. Oke. Ada kok orang yang merubah angka gede dan gede banget. Contoh Kyle Bass aku lupa. Dia merubah 400 juta jadi 30 miliar dalam 2 tahun. Gede banget. Iya, tapi kan dengan skill. Tadi kita nggak ngomongin. Tadi aku nggak bilang nggak mungkin merubah. Bukan nggak mungkin ya, Rod. Bukan nggak mungkin. Tapi itu butuh waktu, butuh proses sampai Anda di titik itu kayak gitu. Ya kayak
Mas Fadli bisa scalping, sehari bisa profit 20%. Kenapa? Karena Mas Fadli ya banyak hal. Dia sudah punya skillnya. Bisa jadi dia udah mentalnya 20% itu karena dia depositnya 5.000. Bisa jadi dia juga nggak 5.000 kan. Ya Yes. mungkin dia berpikir bukan dari deposit 5.000, bisa jadi beneran dari 5.000, tapi dia memang dia udah hitung resikonya, angkanya, dan dia tahan kan gitu. Aku dulu juga punya mentor yang entry dengan ketahanan 200 pips. Deposit $200, entry 0,01. Di compounding selama berbulan-bulan, nanti dibeliin motor. Mungkin nggak? Mungkin, tapi itu pun dia pun selalu pakai ujung, Ruth. Jadi nggak Nggak kayak di compounding unlimited gitu, enggak. Oh. Dia deposit $200, di tradingin sampai jadi 30 juta di WD All, beli motor. Jadi itu pun tetap ada mental capacity-nya untuk apa ya? Untuk nge-compounding terus gitu. Jadi ya tadi itu pun dengan skill ya. Apalagi kalau kebetulan kamu kan nggak bisa. Banyak orang yang tadi, banyak orang judol tadi deposit 500.000 tadi WD 60 juta. Yes. Dia pikir dia punya skill untuk merubah 500.000 jadi 60 juta, padahal enggak. Kita udah tahu sama-sama ujungnya. Rumahnya kejual, Mobil. keluarga berantakan, kan uring-uringan, malas kerja. Malas kerja sih Mas, banyak banget yang. Iya, karena dia tadi sama. Makanya sebenarnya yang lebih bahaya dari full margin itu mentalnya, kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Jadi ini bukan bilang pasti sesat ya. Semua kalau ada ilmunya bisa jadi nggak sesat, bisa jadi ya sesat juga kan, kita nggak tahu juga. Tapi ya di satu titik ya mungkin aja. Ketika misalnya teman-teman sudah punya data tadi misalnya, oh aku udah punya, misalnya tadi kan udah punya data nih, 1:1 win rate-ku berapa? 65%. Boleh nggak aku deposit? Karena win rate-nya 65%, kita udah ngitung, oh SL beruntun 5 kali. Berarti kalau modalku tak bagi 10, sah-sah aja sebenarnya. Yes. Misalnya gitu kan. Misalnya tadi, oke, aku punya duit 100 juta, berarti sekali deposit 5 juta gitu ya. Kalau loss juga 5 juta, kalau benar misalnya jadi 10 juta atau jadi 15 juta misalnya. Kalau itu dilakukan dengan data yang benar, bisa jadi sah. Yes. Sekali lagi dia punya ekspektasi yang benar, dia punya data yang benar, dan dia punya skill yang benar. Dan dia memang punya mental kapasitas untuk nahan floating profit sampai TP kan gitu. Nah itu baru mungkin dilakukan. Di luar itu ya enggak lah. Jadi kalau ditanya, ya kalau depositnya kecil, pakai MM kapan kayanya? Anda nggak pakai MM juga nggak bakal kaya. Kalau depositnya kecil dan ngawur ya. Jadi nggak bisa. Jadi pada akhirnya harus membangun skill. Jadi kalau pemula, goals-nya bukan trade for money, trade for skill. Karena kalau trade for money, hampir pasti kecewa. Banyak. Hampir pasti. Kalau Anda pemula, belajar trading, 3 bulan pertama trade for money, 6 bulan pertama trade for money, Anda hampir pasti akan kecewa. Dan end up bisa jadi loss banyak, kecewa, nggak punya skillnya, terus bingung. Terus jadi toxic. Akhirnya menolak trading. Iya. Itu judi. Dicurangin broker. Mentor sesat. Benar. Walaupun ada juga mentor yang beneran sesat sih. Cuma ya ada yang sesat, ada yang enggak. Tapi ya pada akhirnya gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati ya. Jadi gitu. Terjawab ya. Yes, jadi jawabannya adalah untuk modal aman bagi trader adalah belajar skillnya. Modalnya adalah angka yang bisa dihormati. Angka yang bisa dihormati dan. Tapi kalau hal terburuk terjadi nggak apa-apa. Jadi siap tapi deg-degan. Nah itu mesti gitu mesti. Angkanya mesti gitu. Tapi risk per transaksinya usahakan kecil. Kalau baru belajar, gitu ya. Oke. Dan usahakan pakai money management yang benar. Kalau belajar pastikan MM yang benar. Karena goals-nya adalah menguasai skill trading. Karena di awal tuh goals-nya cuma satu, tidak ditendang keluar dari permainan. Itu goals-nya Mas. Goals-nya cuma satu, nggak MC. Karena kalau MC ditendang keluar dari permainan berarti tradingnya nggak punya kesempatan untuk untuk memperbaiki diri. Jadi pokoknya apapun dalam hidup goalnya cuma satu. Nggak mati kan gitu. Selama nggak mati kita bisa comeback gitu. Iya kan? Yes. Ya. Goalsnya dalam trading buat Anda pemula adalah to stay in trading. Anda perlu pakai risk yang kecil, Anda perlu punya akses ke komunitas trading yang baik, perlu akses ke mentor, punya akses ke sistem trading yang baik. Dan trading, loss nggak apa-apa, pasti loss. Ini kasih tahu, pasti loss. Loss bagian dari tradingnya Mas? Enggak, kalau pemula pasti loss. Walaupun trading sistemnya benar kan dia pasti nggak disiplin, pasti nggak berani nahan sampai TP. Hampir pasti loss lah hasilnya. Kalaupun benar ya beginners lah. Tadi kalau benar dan tanpa skill ya pada akhirnya loss lagi. Jadi ya teman-teman disadari dulu akan ada loss beruntun, akan sedikit stres. Nah, selama Anda tidak ditendang keluar dari permainan, selama kita nggak mati, kita selalu bisa membangun diri lebih kuat sampai akhirnya bisa comeback. Yes. Bisa comeback dan bisa profit konsisten.
Pokoknya selama nggak mati nggak apa-apa. Karena jadi jagoan kan gitu. Kalah, dihajar. Tapi kalau jagoannya mati nggak bisa balas. Mati nggak bisa balas loh. Iya benar Mas. Yang penting nggak mati. Babak belur nggak apa-apa, yang penting nggak mati. Tapi walaupun sebenarnya kalau dilakukan dengan benar harusnya nggak perlu babak belur. Saya nggak pernah babak belur di trading. Karena dari awal belajar sistem trading, copy sistem trading orang lain terbukti profit, disiplin pakai risk yang benar, saya sempat minus 20%, 30%, 40%. Habis minus 40% udah mulai berani tuh. Udah mulai punya data sih. Yes. Dari awal sih tradingnya udah benar, setupnya udah profit. Cuman akunnya kan nggak profit. Yes. Setupnya profit tuh. Kan kita udah tahu entry di sini, SL di sini, TP di sini. Hampir TP nggak kena balik lagi close. Habis di close TP kan gitu. Benar. Entry di sini, SL di sini, TP di sini. Harusnya SL digeser dikit, geser sedikit, harusnya lossnya banyak. Padahal kalau setupnya diikutin profit. Tapi akunnya nggak profit. Nah nggak apa-apa. Itulah membangun skill trading. Belajar dari kesalahan. Nah dari situ aku dulu loss, minus, boleh stabil. Mulai naik, BEP, baru itu profit. Habis itu jadi hari ini. Oke. Itu teman-teman.